Eh, Baik, Bapak Ibu, sebelumnya selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu, Bapak Ibu pengawas hebat se-Nusantara. Jumpa lagi kita di forum ilmiah yang difasilitasi oleh APSI Pusat ya, yang sudah memasuki tahap ke-32 ya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu, karena kita semua pada hari ini masih diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa sama-sama bersiraturahmi ya dalam forum yang luar biasa ini, forum tempat pengawas-pengawas hebat untuk bisa berbagi ide gagasan, berbagi semangat ya, saling mendukung Bapak Ibu dalam menjalankan tugas kita sebagai pengawas, sehingga kita semua mampu membantu kepala sekolah dan guru-guru binaan kita ya. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum ilmiah kita hari ini, kita awali dengan doa Bapak Ibu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik ya, dan kita semua mendapat berkah ya, dari kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, seperti biasa ya Bapak Ibu, demi ketertiban acara forum ilmiah kita pada hari ini Bapak Ibu, kami dari tim panitia hari ini saya ada didampingi oleh Ibu Dr. Anda Nuraini MPD, pengawas SMP dari Kabupaten Cianjur yang setia selalu hadir ya membantu di forum ilmiah mendampingi Bapak Ibu semua. Kemudian juga ini ada Bu Titi ya, Bu Titi Sugihara, susah kali nyebut nama Bu Titi ini panjang. Sugihla apa Bu Titi? Sugilahartilawati Dewi ya, MM pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kota Depok ya. Kemudian di sini juga ada teman-teman dari APSI ya, ada Bu Rosilawati, ada Bu Gustini, ada Bu Liza ya yang ikut juga mendampingi kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kami akan menampilkan tata tertib ya di forum ilmiah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tata tertib ini kita ikuti dengan baik sehingga acara forum ilmiah kita ini berjalan dengan baik, teman-teman bisa mempresentasikan dengan baik dan teman-teman lain juga bisa menyimak dengan baik ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya share screen. Oke, baik. Kita kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan dengan video singkat ya, informasi tentang kegiatan kita yang rutin kita lakukan setiap hari Jumat ya, acara forum ilmiah kita.
Ya, Bapak Ibu, jadi tadi adalah informasi ya video terkait dengan kegiatan kita yang rutin setiap hari Jumat, forum ilmiah ya, forum tempat kita berbagi ide gagasan ya, sehingga kita pengawas hebat senusantara ini mampu menjadi bagian dari solusi ya, solusi yang dihadapi oleh kepala sekolah dan guru-guru binaan kita. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini ya kita narasumber kita yang luar biasa pemaparan kita hari ini adalah Ibu Dr. Anda Ellen Madonna Sitohang MSI. Beliau adalah pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ini kalau nggak salah ini penampilan yang kedua ya Bu Ellen ya. Ya, penampilan kedua ya Bu Ellen ya. Dan Bu Ellen ini adalah alumni Bintek ya yang difasilitasi oleh APSI Pusat ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak salah Ibu Ellen ini alumni Bintek Makalah angkatan 9 atau 10 ya Bu Ellen ya? 9 ya? 9. Oh, angkatan 9. Nah, ini banyak teman-temannya nih Pak Umar nih. Teman-teman angkatan 9 yang luar biasa hadir mensupport ya Bu Ellen. Kemudian juga ada Bintek, alumni Bintek, buku kinerja berbasis web angkatan berapa Bu Ellen? Angkatan yang baru terakhir ini. 1 dan 10 Bu. 1 dan 10 ikut sampai 2 kali ya? Ya Bu, buku karena webnya. Kemarin itu waktu itu kan yang pertama itu kan masih apa ya, gimana ya, berbarengan kegiatannya nggak fokus. Oh jadi ngulang lagi. Luar biasa. Baik, kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan, MPD. Beliau adalah pengawas PAI dari Kemenak Kabupaten Barito Kuala ya. Kabupaten Barito Kuala dari Provinsi Kalimantan Selatan ya. Selamat siang ya Pak Ridwan. Pak Ridwan ini juga adalah alumni Bintek angkatan ke-9 ya Pak Ridwan ya. Ya, oke. Baik, kemudian yang pemakalah kita yang berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Suryani, pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ya. Beliau juga adalah alumni dari Bintek yang difasilitasi oleh APSI Pusat ya. Kalau nggak salah buku kinerja berbasis web angkatan 7 ya Pak Suryani ya. Iya betul. Jadi ini Bapak Ibu pemakalah kita yang luar biasa ini adalah alumni dari Bintek yang difasilitasi oleh APSI Pusat ya. Berbagai macam Bintek ya, salah satunya ada penyusunan makalah ya. Nah baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk penampilan pertama kita, Ibu Dr. Anda Ellen Madonna Sitohang MSI, pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini akan dipandu, akan didampingi oleh Ibu Dr. Anda Nuraini MPD, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Silakan Mbak Nur. Halo Mbak Nur. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lili atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini berkesempatan memandu pengawas hebat dari Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Anda Ellen Madonna Sitohang MSI. Beliau akan menyampaikan makalah dengan judul Pendampingan Sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah tahun 2021 secara daring dan luring di era new normal. Makalah yang beliau sampaikan adalah ide gagasan Bapak Ibu. Jadi belum dilakukan. Ini ide gagasan tetap mendapatkan angka 2,5 untuk angka kreditnya. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan Ibu Dr. Anda Ellen untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit dan bertanya jawab 35 menit. Silakan Mbak Ellen. Terima kasih Bu Nur untuk waktu dan kesempatan ini. Selamat siang Bapak Ibu pengawas hebat yang hadir di room ini. Oh ya Bu Nur, apa saya langsung buat dulu ini screenshot dulu? Silakan, langsung. Silakan langsung. Jangan ini ya, oke. Ya,
Saya akan hitung waktunya ya. Ya Bu, siap. Silahkan. Udah kelihatan ya Bu? Ya, silahkan slideshow. Oke. Baik, silahkan Mbak Ellen. Ya Bu. Selamat siang Bapak Ibu pengawas hebat yang hadir di room ini. Senang rasanya bisa hadir di sini Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Indonesia. Yang mana pertama sekali saya ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pencipta kita di mana karena Dia saya bisa mengikuti dan hadir di forum ilmiah ini. Terima kasih buat Aksi Pusat beserta pengurusnya yang mewadahi forum ilmiah ini, terkhusus Bapak Agus Sukoco selaku ketua yang membimbing saya untuk membuat makalah ini. Demikian juga buat Ibu Lili yang baik dan sabar memotivasi saya dan mendukung saya untuk ikut tampil di seminar ini. Begitu juga untuk teman asesor Kota Medan, terkhusus Ibu Tiar Tangguna yang menyediakan waktu buat sharing sekitar akreditasi terbaru. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan buat Ibu Anarita dan Pak Salon Sinaga, teman asesor di Kota Medan. Bapak Ibu pengawas hebat yang saya hormati, izinnya saya memaparkan makalah saya ini, di mana judul yang menjadi judul makalah saya adalah pendampingan sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah tahun 2021 secara daring dan luring di era new normal. Baik Bapak Ibu, untuk pendahuluan ataupun yang melatar belakangi daripada makalah saya ini adalah masa new normal, di mana masa masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi. Kita ketahui Bapak Ibu, sebelum diketemukannya vaksin definitif, dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona, kita harus menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID dengan tatanan baru yang disebut new normal. Artinya, kita tetap produktif, namun aman dari corona. Pengertian kebiasaan ataupun dengan pengertian kebiasaan dan perilaku baru yang membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Maka dari uraian di atas, kita diharapkan bisa bertransformasi menuju pola hidup baru, pola kerja baru, pola interaksi baru, dan pola normal baru. Kemudian, hal ini dipertegas lagi dengan adanya Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran COVID-19, bahwa kesehatan lahir batin siswa, guru, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama. Demikian juga halnya di sekolah binaan penulis, di mana kegiatan pengelolaan sekolah di sekolah penulis, aktivitas warga sekolah dilakukan secara daring dan luring. Karena kepala sekolah, staf tata usaha, dan beberapa guru hadir memenuhi hak peserta didik bersamaan dengan berjalannya waktu. Penulis ditelepon oleh salah satu sekolah binaan bahwa masa akreditasi sekolah tersebut akan berakhir. Jadi maksudnya di situ bahwa sekalipun surat edaran sudah ada, tapi aktivitas persekolahan tidak berhenti ya Bapak Ibu. Lalu kekurangan pemahaman daripada sekolah tentang penilaian akreditasi itu sendiri melatar belakangi penulis membuat makalah ini. Maksudnya bahwa pelaksanaan akreditasi terbaru ini, Bapak Ibu, ini dikenal dengan IASP 2020, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, di mana IASP 2020 ini memiliki perbedaan dengan pola penilaian untuk akreditasi yang lalu. Di manakah perbedaannya itu akan penulis jelaskan untuk bab pembahasan nantinya. Yang jelas, kekurangan mampuan pemahaman sekolah di sini
fungsi pengawas sangat strategis membantu sekolah binaannya dalam mempersiapkan pelaksanaan akreditasi di sekolah tersebut, baik secara daring maupun luring sesuai dengan kondisi pandemik saat ini. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan IASP 2020 ataupun Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020? Bahwa pola pelaksanaannya IASP 2020 itu bergesernya penilaian dari complaint based ke performance based dan bergesernya dari rule based ke principle based. Artinya bahwa akreditasi tidak tergantung pada pemenuhan aspek yang bersifat administrasi, tetapi difokuskan pada penilaian sekolah atau madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substansif. Kemudian, mutu daripada IASP 2020 ini sendiri yang menjadi tematiknya adalah profesional, terpercaya, dan terbuka. Kemudian, akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu itu sendiri memiliki 4 pilar, yaitu perangkat bermutu, asesor bermutu, manajemen bermutu, dan hasil yang bermutu. Kemudian yang menjadi variabel utama, keempat pilar ini maksudnya seperti ini. Paradigma yang berbasis performance yang diukur bukan sekedar pemenuhan input data, tetapi kinerja sekolah madrasah dalam melaksanakan misinya, yaitu melaksanakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Kemudian, yang menjadi variabel utama daripada IASP 2020 ini adalah mutu lulusan, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kemudian kinerja sekolah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung proses pembelajaran, serta manajemen sekolah madrasah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah dan madrasah. Itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa data kualitas lulusan idealnya itu digali dari data setelah mereka itu lulus. Misalnya, performa mereka setelah melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau bekerja outcomes, namun fakta menunjukkan track studi di sekolah madrasah sangat lemah. Data track tersebut dilengkapi dengan kompetensi dan karakter siswa saat lulus ataupun output, atau bahkan menjelang lulus masih berada di sekolah. Salah satu indikator mutu lulusan adalah tempat lulusan melanjutkan atau tempat kerja lulusan. Sementara kompetensi yang diharapkan bukan hanya kognitif, tapi afektif dan psikomotor. Ranah afektif perlu mendapat perhatian khusus perhatian khusus karena hasil penelitian bahwa salah satu kunci kesuksesan lulusan adalah ketika terjun di masyarakat. Kemudian proses pembelajaran itu sendiri di sekolah dibagi atas 2, yaitu satu di kelas, lab, workshop, studio ataupun lapangan. Kemudian yang kedua, budaya sekolah. Artinya proses pembelajaran itu ada dilakukan di sekolah dan ada dalam hal pembentukan budaya sekolah, di mana siswa banyak belajar mengembangkan aspek kehidupan, yaitu ranah afektif dan karakter. Kepuasan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga termotivasi belajar merupakan salah satu ukurannya. Jadi saya sedang menjelaskan yang ini ya Bapak Ibu ya, yang poin yang keempat. Dan proses kenapa? Artinya begini, dari mana apa yang menjadi paradigma IASP 2020 itu membuat penilaian, kira-kira itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk proses pembelajaran, sebagaimana disebutkan di atas bahwa dasarnya merupakan kinerja guru, artinya proses pembelajaran itu ada kaitannya dengan kinerja guru dalam memanfaatkan input pendidikan yang tersedia atau dapat dijangkau. Dengan seiringnya pemikiran itu, ditemukanlah sebuah penelitian bahwa
mutu belajar ditentukan oleh inovasi guru dalam mengelola kelas. Maka inilah menjadi perhatian penuh dalam pembuatan instrumen itu sendiri. Hal ini juga berlaku pada budaya sekolah madrasah. Yang harus diperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekolah madrasah dan bagaimana sekolah madrasah membuat kebijakan, aturan, dan menyediakan sarana prasarana. Kemudian yang keempat, manajemen sekolah madrasah terbukti menjadi variabel dominan karena dapat mempengaruhi penyediaan semua input pendidikan dan mengendalikan proses pendidikan melalui manajemen guru. Oleh karena itu, kemampuan pimpinan sekolah madrasah dalam mengelola SDM, sarana prasarana, dan sumber dana, dan melakukan terobosan serta membangun jaringan guru mendukung proses pendidikan di sekolah madrasah menjadi faktor penentu. Kepuasan guru dan karyawan merupakan salah satu indikator kualitas manajemen sekolah madrasah karena kepuasan tersebut pada gilirannya akan menguatkan motivasi belajar mereka. Jadi dari uraian di ataslah yang menjadi paradigma baru akreditasi sekolah madrasah yang pilot implementasinya akhir 2020 yang lalu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang menjadi landasan hukum akreditasi? Ini landasannya ini ada saya buat di sini, Bapak Ibu bisa lihat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 60-nya ada diterangkan tentang akreditasi. Nah, ketiga poin ini dia akan diperjelas lebih lanjut dengan keluarnya peraturan pemerintah. Peraturan yang kedua, Kaprate kumaneng we bade di misalnya bade di bingkaian kumaha gitu. Nomor 13 tahun 2015. Ini ayat 2 pasal 2-nya juga menyatakan penjaminan penilaian mutu pendidikan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Perlu dievaluasi, akreditasi, dan disertifikasi. Lalu implementasinya, Bapak Ibu, ini adalah PP terakhir setelah perubahan dari peraturan pemerintah nomor 19 ini, Bapak Ibu, tahun 2020. Dan di dalam Permendikbud nomor 19 2005 ini terbitlah Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, yang mana badan ini non struktural yang bersifat niraba dan mandiri dan bertanggung jawab kepada menteri. Inilah yang menjadi landasan hukum akreditasi yang terbaru, Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi masalah utama, bagaimanakah masalah utama yang menjadi pembahasan dalam makalah ini ya Bapak Ibu, apakah pendampingan daring dan luring itu, dan bagaimanakah pendampingan pengawas secara daring dan luring dalam mempersiapkan akreditasi sekolah pada sekolah binaan. Bu Ellen, ya, 2 menit lagi ya. Saya tunggu ngopi. Silakan. Ini Bapak Ibu saya simpulkan aja untuk pengertian daring yang jelas di sini bahwa untuk daring ini adalah yang memakai jaringan internet. Kemudian ini contohnya WA, Zoom, Google Meet dan sebagainya. Lalu luring itu di luar dari jaringan. Nah di sini penulis memakai bedah dokumen. Kemudian pendampingan itu sendiri terbagi dua. Ini ada sinkronis berarti tatap muka langsung tapi melalui internet. Itu adalah ini webinar Zoom. Kemudian tidak langsung adalah WA, Google Classroom. Kemudian online itu adalah tatap muka langsung. Lalu asinkronus itu adalah ini yang dipilih oleh penulis adalah dokumen. Dalam hal pendampingan akreditasi di sekolah binaan itu dilakukan oleh penulis. Ini Bapak Ibu saya mau ulangi sekali lagi adalah ide gagasan saya belum terangkan. Bahwa satu adalah itu inspecting itu adalah mensupervisi. Pengertian ini tadi yang supervisi ini tadi bahwa maksudnya di sini bahwa pertama sekali pengawas menghubungi kepala sekolah untuk melakukan supervisi mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kesiapan sekolah itu untuk mempersiapkan akreditasi. Kemudian kepala sekolah ini langsung setelah itu langsung membuat janji kepada kepala sekolah dan kepada operator datang ke sekolah
untuk melihat kelengkapan data Dapodik. Ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa sekolah akan menjadi sasaran ataupun bisa melakukan akreditasi, dia terlebih dahulu memenuhi yang menjadi syarat mutlak. Syarat mutlaknya itu disebut dengan ini ada terdiri dari 5 ya. Salah satu itu sekolah itu harus memiliki SIOP dulu, surat izin operasional. Kedua, itu bahwa kepala sekolah itu sudah memiliki NOP. Kemudian yang ketiga, sekolah itu sudah meluluskan siswa. Yang keempat, sekolah itu sudah memiliki alokasi waktu pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum. Dan yang terakhir, yang kelima, itu bahwa sekolah itu menyelenggarakan seluruh mata pelajaran sesuai dengan kurikulum. Bapak Ibu, ini menjadi syarat mutlak. Sekolah itu baru bisa membuka sistemnya Bapak Ibu. Jadi artinya ada dulu ini di Dapodik. Nah kemudian ada yang lain mendukung yang namanya merupakan indikator komplain relatif. Kalau yang tadi itu indikator komplain mutlak yang harus dipenuhi. Nah yang ini ada 10. Ada 10 itu Bu Ellen, ya? Bu Ellen mohon maaf, waktunya habis, saya perpanjang 30 detik silakan atau 1 menit silakan. Ya, untuk Bu, siap, Bu. cepat. Ya. Kemudian setelah supervisi itu existing, artinya memberi aktif nasihat kepada kepala sekolah ataupun kepada sekolah itu sendiri. Apa itu? Yakni tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala sekolah ini secara langsung dan tidak langsung itu membentuk tim akreditasi dengan terdiri dari 4 orang. Itu menjadi koordinator yang terdiri beberapa orang menjadi anggotanya, membentuk keempat orang ini sesuai dengan komponen instrumen akreditasi itu sendiri. Apa aja itu? Komponen mutu lulusan, kemudian komponen proses pembelajaran, lalu komponen kinerja guru, lalu komponen manajemen sekolah. Nah, keempat ini dibentuk oleh pengawas dengan kepala sekolah. Itu sebelumnya mengadakan Zoom meeting ataupun melakukan pertemuan melalui Zoom meeting. Setelah mendapat keempat tadi itu, lalu diberikanlah instrumen itu, dibagikan instrumen untuk dipelajari oleh keempat koordinator ini yang merupakan tim pelaksanaan kurikulum. Kemudian keempat koordinator ini melakukan kegiatannya dan dipantau langsung oleh pengawas melihat apa yang sudah disiapkannya, baik itu data ataupun dokumen, karena ini nanti akan dipertanyakan oleh asesor ketika diadakannya akreditasi online. Nah kemudian keempat koordinator ini melakukan kegiatan mereka untuk memenuhi pelaksanaan akreditasi ini, lalu melaporkannya kegiatan tersebut kepada pengawas. Jadi di sini ada pertemuan langsung antara pengawas dengan koordinator tadi atau tim pengembang kurikulum. Yang pasti bahwa tidak hanya tim ini yang diadakan pertemuan baik melalui Zoom ataupun melalui pertemuan langsung, tapi diminta kepada kepala sekolah untuk mengaktifkan tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah ikut dalam sosialisasi ataupun pembentukan laporan ini. Kemudian yang terakhir ini bahwa pengawas itu sendiri melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru dan komite dalam mempersiapkan akreditasi itu sendiri. Jadi ini dikatakan merupakan tugas daripada pengawas yang terakhir. Kemudian sebenarnya dari kelima itu disitulah fungsi pengawas tadi untuk menjadi leader ataupun pemimpin dalam mengolah kelima langkah yang dilakukan itu menjadi sebuah persiapan bahwa sekolah itu siap untuk diadakan akreditasi. Walaupun proses akreditasi telah selesai, pengawas tetap melanjutkan pendampingan dalam bentuk supervisi persiapan akreditasi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dengan kecepatan megap-megap saya menyiapkan ini. Nah, ada waktunya yang 15 menit. Terima kasih Bu Nuraini, terima kasih buat Bu Lili.
Baiklah, sampai di sini saya untuk membacakan ataupun memaparkan makalah saya ini. Terima kasih. Baik, Bu Ellen, terima kasih. Silakan untuk di stop share. Ya. Luar biasa berlari-lari di siang hari, tergopoh-gopoh, pasti keringatnya banyak sekali ya Bu Ellen ya. Semangat, semangat. Iya, semangat banget. Jadi dari 45 menit yang panitia siapkan sudah habis 20 menit untuk paparan. Tidak apa-apa karena mau saya stop juga keren banget, materinya sangat menginspirasi bagi kita semua para pengawas yang akan mengawal di tahun 2021 ini untuk akreditasi sekolah binaan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada waktu 25 menit yang disediakan, seharusnya 30 menit. Kita siapkan 25 menit karena sudah terpakai oleh paparan. Untuk yang pertama, saya lihat belum ada yang raise hand. Kemudian saya cek di, oke, Pak Jainal Abidin, semangat banget nih Pak Jainal Abidin. Oh ya, makasih Ibu kesempatannya. 12 ya, nampaknya minggu depan akan mulai juga beliau. Silakan Pak Jainal Abidin. Ya, tadi dikatakan harus ada lulusan dari sekolah atau madrasah. Bagaimana dengan sekolah baru yang belum berhasil meluluskan siswa atau peserta didik? Terima kasih, itu aja Ibu. Oke, terima kasih Pak Jainal. Silahkan Mbak Ellen, pertanyaannya bagaimana dengan sekolah baru yang belum meluluskan? Mangga. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Jainal. Bahwa menurut aturan ataupun peraturan yang ada di ASP 2020 bahwa sekolah sebelum diakreditasi, sekolah itu harus memenuhi yang disebut dengan indikator komplain mutlak. Artinya komplain mutlak yang harus dipenuhi. Nah, kalau dia belum penuhi, yang jelas sekolah itu belum bisa menjadi sasaran akreditasi. Kenapa? Karena data yang dibutuhkan untuk IASP ini itu berhubung ke Dapodik. Jadi kelima syarat ini itu akan dilihat di Dapodik apakah itu sudah dipenuhi. Kalau itu belum dipenuhi, yang jelas sekolah tadi belum bisa membuka dan mengisi dia di sistemnya. Karena kelima syarat itu harus dipenuhi. Nah, karena kata Pak Zainal, bagaimana dengan sekolah baru? Ya tentu sekolah tersebut belum bisa diakreditasi kalau salah satu dari kelima itu belum ada. Kira-kira begitu Pak Zainal. Terima kasih, cukup. Terima kasih Bu. Baik, Pak Jainal, cukup ya. Mudah-mudahan Pak Jainal tidak puas dengan jawaban yang disampaikan Ibu Ellen sehingga nanti baca-baca kembali. Baik, selanjutnya saya ambil dari kolom chat dulu dari Ibu Sunartin. Halo Bu Sunartin, ada? Halo Bu Sunartin. Ibu Sunartin, nampaknya tidak ada. Pertanyaan kedua yang ada di kolom chat dari Bu Christine. Ada, ya, ada. Maaf. Oh, silakan. Ya, ya. Mangga. Ya, tadi dipaparkan bahwa ada yang perangkat asesor manajemen yang hasil bermutu itu, kira-kira ada indikatornya enggak untuk mendapatkan yang namanya bermutu dari 4 komponen tadi? Ada 4 komponen yang dikatakan bermutu, mungkin ada indikator-indikator yang sehingga menghasilkan, oh ini bermutu. Itu mungkin mohon dijelaskan. Terima kasih. Silakan Bu Ellen, bisa ditangkap ya pertanyaan Ibu Sunartin. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Sunartin ya tadi ya. Ya. Baik, Bu, sepertinya tadi saya bilang bahwa saya katakan di sini bahwa akreditasi bermutu itu untuk pendidikan bermutu.
dan pelaksanaan itu didasarkan kepada 4 pilar. Pertama, itu adalah perangkat bermutu. Kedua, asesor bermutu. Ketiga, manajemen bermutu. Dan keempat, menghasilkan hasil-hasil yang bermutu. Jadi ini yang menjadi pilar pelaksanaan IASP 2020. Jadi artinya takaran untuk memberikan hasil bermutu itu kan dia harus ada dulu langkah-langkahnya, Ibu. Ya, dimulai dari kalau dilihat pilar tadi bahwa bank sudah mempersiapkan perangkat yang bermutu dilakukan oleh asesor yang bermutu dengan pengelolaan yang bermutu tentu akan menghasilkan hasil-hasil yang bermutu. Itu dapat kita ketahui ketika asesor terjun lalu melakukan syarat atau mekanisme yang dimintakan oleh bank, maka dapatlah berupa angka ataupun nilai yang didapatkan oleh asesor itu sendiri terhadap sekolah yang diakreditasi. Jadi takaran untuk kita ketahui itu bermutu atau tidak. Sementara ini mungkin ya itu dari nilai mungkin yang didapatkan oleh sekolah itu. Peringkat apa yang didapatkannya, maka sekolah itu dengan misalnya itu dia akreditasinya B ataupun A, mungkin masih begitu, kira-kira begitu Bu, sama dengan situasi itu yang baik dan berhasil. Takarannya di mana? Mungkin dari nilai rapor yang mereka dapatkan. Jadi saya pikir seperti itu masih takaran daripada ketentuan hasil-hasil yang bermutu, yang akhir daripada pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh asesor sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh bank. Saya pikir itu Bu Sunartin. Ya, ya Bu Sunartin ya. Nanti untuk lebih jelas bisa japri ke Bu Ellen. Oke. Makasih Bu. Baik, ya sama-sama Bu Ellen, makasih jawabannya. Bu Sunartin, terima kasih pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke yang raise hand. Pak Haji Umar, mangga Pak Haji Umar. Ya, terima kasih Teh atas waktunya. Oras Bu Ellen. Oras Pak. Terima kasih. Kayak kelihatannya Bu Ellen, saya juga punya gagasan seperti ini Bu Ellen. Tapi alhamdulillah Bu Ellen sudah mendahuluinya. Jadi saya semakin terinspirasi. Iya. Yang ingin saya diskusikan Bu Ellen, itu kan di instrumen itu kan meminta dokumen. Nah, dokumen itu ya tentu menerjemahkan dokumen itu bagaimana bentuk dokumennya itu yang menjadi pemikiran saya mau memberikan pendampingan kepada sekolah tersebut. Ya, karena di situ hanya diminta dokumen, bagaimana bentuk acuan dokumen itu. Kalau menurut Bu Ellen, ini dari mana kita bisa ambil gitu Bu? Ini sama-sama ini. Karena saya juga mengarah ke situ. Nah, terima kasih Bu Ellen. Ya. Baik, silakan Bu Ellen untuk menjawab pertanyaan dari Pak Haji Umar. Oke Pak Umar, terima kasih Bu Nur buat waktunya. Saya sedikit cerita tentang diriku ini. Begini loh Pak Umar, Ibu Bapak tanya tadi tentang bagaimana membedah dokumen tadi ya Pak ya. Jadi sedikit begini ya, dokumen itu. Dokumen yang itu tadi yang ada di 4 komponen tadi ya Pak ya. Iya. Saya cerita sedikit ya Pak. Dokumen di situ kan. Membedah dokumen. Misalnya, oke begini ya, Pak. Misalnya kan dokumen tata tertib. Nah itu kan dokumen tata tertib itu kan tentu itu sebenarnya apa yang harus ada di dokumen itu. Nah itu yang membingungkan saya Bu. Nah, sehingga apa dokumen itu sekarang dari mana kita bisa peroleh itu? Kalau misalnya Bu Ellen punya, nah bisa share dong gitu. Ya. Oke, begini Pak ya. Saya sebelum membuat makalah ini Pak, saya sharing dulu dengan teman asesor. Saya sendiri asesor tadinya Pak, cuman nggak asesor lagi. Jadi ketemu sama teman yang memang mereka sedang melakukan pelaksanaan akreditasi di sekolah, visitasi di sekolah, tapi secara online gitu loh Pak ya. Jadi saya tanya tim teknis kami dulu, Ibu itu Makassar dan tadi Bu Tia Tambunan itu saya tanya betul.
bagaimana, karena saya kan bukan belum melakukan sebuah ide gagasan bagaimana mendampingi sekolah supaya bisa melakukan akreditasi tadi, kira-kira begitu Pak. Iya. Nah, jadi dia bilang seperti ini Pak, saya harus tangkap dulu yang dikatakan oleh Ibu itu, ketepatan Ibu itu dulunya tim teknis akreditasi di Badan Akreditasi Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, beliau katakan seperti ini, saya tangkap dulu ya Pak ya, ini yang terbaru, karena ketepatan saya juga nggak asesor lagi di tahun yang baru ini gitu loh. Nah, beliau katakan seperti ini, bahwa sekolah tadi dilihat dari rapodiknya untuk syaratnya ataupun indikator komponen mutlaknya dulu dipenuhi 5. Nah, setelah itu barulah bisa masuk mengisi dia, kemudian mengisi Sistena, lalu bersamaan dengan itu nanti mereka akan mengupload 58 dokumen yang harus dipersiapkan. Ya. Jadi sebenarnya menurut beliau itu, saya kan Pak, kita ini kan kajian pustaka, lalu melalui wawancara untuk membentuk makalah ini. Jadi karena ini berupa ide gagasan, lalu kita tangkap, lalu kita bentukkan begitu Pak. Dari beliau saya tahu bahwa 58 makalah inilah, 58 dokumen yang diupload inilah yang harus dipersiapkan sekolah setelah mereka itu memenuhi syarat tadi. Syarat mutlak baru bisa terbuka Sistena 1 bulan sebelum waktu mereka diakreditasi. Makanya setelah 5 tadi dipenuhi, rajin-rajin nih operator untuk melihat, membuka apakah Sistena sudah aktif. Nah, setelah aktif, lalu isilah profil dan sebagainya, Sistena diisi, ya dia diisi melalui Sistena tadi, ya kan Pak kan? Nah, disitulah dapat data tadi Pak. Lalu dipenuhi lagi lah yang 10 syarat tadi, yaitu syarat relatif yang tidak harus. Jadi itu yang saya dapatkan Pak, karena saya belum melaksanakan, ya kan Pak, kemudian kemarin pun pilot project itu kan, ataupun implementasi yang lalu itu juga kita kan sebagai penonton, dia belum ada yang betul-betul real melaksanakannya. Jadi saya mengumpulkan data-data yang saya ada dapat bukunya, ada pedoman akreditasi, lalu instrumennya ada, saya sambung pengelolaan datanya, itu saya sambung-sambung, lalu saya bentuklah ini makalah Pak. Saya pikir yang bisa saya beritahu atau saya kasih tahu ya Pak Umar ya. Oke, terima kasih Pak Umar. Bu Ellen sangat menginspirasi ya Pak Umar ya, bagaimana Bu Ellen yang untuk mendampingi sekolah binaannya supaya mendapatkan akreditasi yang berkualitas, walaupun beliau pada saat ini tidak lagi menjadi asesor tapi berupaya mempelajari seperti apa IASP yang memang harus dilakukan oleh sekolah. Keren banget Bu Ellen. Apresiasi untuk Bu Ellen. Pak Umar, mudah-mudahan tidak puas. Baik. Terima kasih. Saya akan mengambil dari kolom dulu ya. Saya akan mengambil pertanyaan dari kolom chat. Dari Ibu Kristini tentang mohon info Ibu bagaimana langkah-langkah Ibu dalam membimbing sekolah menghadapi akreditasi. Nah, ini mungkin yang bisa menginspirasi bagi teman-teman yang belum berkesempatan di tahun 2020 menjadi asesor. Barangkali Ibu Ellen bisa menjawabnya dan menginspirasi kita semua. Silakan Bu Ellen. Baik Bu Nur, terima kasih. Ini Ibu yang bertanya tadi, Bu Kris ya, Kris aja panggilannya ya. Ya, Bu Kris, betul. Jadi kan Bu Nur, ini kan saya tuh setelah judul, saya menghayal-hayal sedikit gimana ya sekolah. Memang benar, sekolah itu nelpon saya Bu, waktu untuk akreditasi sekolah kita, nih katanya udah mau dekat. Apa yang harus kita persiapkan Bu? Katanya. Oke. Jadi dari situ saya hubungi teman yang lagi yang asesor dan tim teknis, saya tanya bagaimana ya Bu ya sebenarnya. Nah, karena masih sebuah gagasan yang akan saya lakukan, tapi belum saya lakukan. Pertama, itu saya bentuk tim akreditasi namanya, supaya terkoordinir dan terlaksana dengan tepat sasaran. Saya minta kepala sekolah membentuk yang namanya tim itu terdiri dari 4 orang. Itu merupakan koordinatornya.
satu koordinator tentang untuk mengolah komponen mutu lulusan. Artinya koordinatornya ini mengambil beberapa orang, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk masuknya nanti asesor, mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kalau asesor meminta kelengkapan data di komponen ini, maka sekolah itu sudah siap. Jadi empat orang koordinator dengan beberapa anggota, inilah saya sebut sebagai tim akreditasi di sekolah tersebut. Lalu mereka setelah nanti kan tadi saya katakan bahwa sebenarnya makanya karena buru-buru ini waktu itu kan nggak bisa menjelaskan betul bahwa kepala sekolah ketika melakukan inspeksi tadi itu dia telepon kepala sekolah supaya dibentuk tim akreditasi tadi yang 4 orang. Lalu kan begitu pengawas membagikan instrumennya tadi, begitu ya. Nah, setelah dilihat bahwa 5 syarat tadi sudah terpenuhi, bisa dibuka Sispena, ada 58 dokumen yang harus dipersiapkan. Disitulah dipilah ke 58 ini mana yang masuk, yang harus dipersiapkan untuk mutu lulusan, proses pembelajaran, kinerja guru dan manajemen sekolah. Nah, disitulah mereka akan menggodok, lalu mereka mempersiapkan semua. Itu yang saya sebut dia tuh tim akreditasi. Jadi langkah itu yang saya lakukan dalam gagasan saya yang akan saya lakukan di sekolah binaan saya nanti, Bu Nur dan Bu Prisya. Ya cukup Bu Ellen, karena nanti tadi sudah dijawab sebetulnya ya pertanyaan yang Ibu Kris sampaikan tadi, beberapa sudah terjawab oleh Ibu Ellen. Terima kasih Bu Ellen. Kita lanjut kepada yang raise hand. Mbak Salma, silakan Mbak Salma. Ya, enggak. Assalamualaikum Bu Nur Aini. Waalaikumsalam Mbak Salma, silahkan. Ya, Ibu Neneng ya? Ibu Ellen. Oh, Ibu Ellen ya. Kebetulan makalahnya Ibu Ellen itu hampir mirip dengan saya. Saya juga sementara nyusun hampir sama, tapi mungkin dari segi lain. Saya cuma memberi masukan, boleh Bu ya? Silakan Mbak. Mungkin dalam pelaksanaan akreditasi itu ada 3 teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya yang akan dinilai. Jadi mungkin bisa dimasukkan di makalah bagaimana cara kita mendampingi. Halo? Ya, lanjut, silakan. Silakan Mbak Salma. Bagaimana kita mendampingi sekolah itu dalam hal penyediaan dokumen yang akan diobservasi, dokumen yang diunggah, kemudian ada juga dokumen yang divisit, Bu. Jadi tidak hanya yang diunggah itu yang disiapkan, tetapi ada juga yang divisit, yang tidak termasuk dalam Sispena. Nah, dan yang lebih utama adalah bagaimana kita mendampingi sekolah itu dalam hal menghadapi hari hanya itu, yaitu dengan cara wawancara. Itu yang barangkali yang perlu kita tambahkan. Itu aja Bu. Terima kasih Mbak Salma. Mbak Ellen, ini tidak perlu jawaban. Nanti bisa ditambahkan tentang bagaimana 3 teknik pengumpulan data yang barusan Mbak Salma sampaikan ya Mbak Ellen ya. Baik, saya lanjut ya Mbak Ellen, boleh? Silakan Bu. Ya, mangga. Saya lanjut ke Pak Sukirman. Halo Pak Sukirman. Ini setia banget nih dengan forum APSI. Terima kasih Bu Nur. Ada sedikit yang saya tanyakan nih. Hanya masalah judul ini itu ada 2 pengertian ini yang saya amati ini, 2 maksud, 2 pengertian nih. Yang pertama ini yang saya tanyakan, apakah ini menjelaskan
tentang pelaksanaan akreditasi sekolah yang nantinya akan dilaksanakan secara daring atau luring, begitu? Atau ini merupakan metode saya, Bu Ellen, itu sendiri dalam melakukan pendampingan itu mengenai tentang sosialisasi dalam akreditasi sekolah. Nah ini, oleh karena itu maka juga saya tanyakan apakah pelaksanaan akreditasi mendatang itu dilaksanakan secara daring atau luring atau kedua-duanya. Nah, ini saja. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Ellen. Pertanyaan dari Pak Sukirman cukup jelas ya, bertanya tentang masalah judul yang Bu Ellen buat, apakah ini terkait untuk pelaksanaan menjelaskan tentang pelaksanaan akreditasi sekolah atau hanya metodenya saja? Mohon dijawab dengan singkat ya Mbak Ellen. Waktu kita tinggal 5 menit, silahkan. Ya Bu, oke. Judul ini Pak merupakan ide gagasan bahwa ini di dalam menurut ya rasanya bahwa bagaimana nanti di sekolah melaksanakan akreditasi, persiapan akreditasi di sekolah, saya menawarkan beginilah metode yang saya lakukan, kira-kira begitu. Bahwa saya buat tim, maka metode bisa masuk ke situ juga. Bahwa langkah-langkah yang saya lakukan nanti ketika saya menerapkan gagasan saya ini, saya lakukan dengan membentuk tim. Itu dulu, itu termasuk dan ada metodenya juga Pak Darjun. Yang jelas, inilah gagasan saya. Kalau Bapak Ibu menarik untuk gagasan ini, silakan ditindaklanjuti. Kira-kira begitu loh Bapak Ibu, Pak Sukirman ya. Jadi di sini saya katakan, ini merupakan metode di dalam penyampaian saya, Bu ya. Bukan menjelaskan misalnya nanti apabila di akreditasi ini dilakukan, apakah itu secara daring atau luring begitu, bukan itu ya? Metode jadi, Ibu Pak, saja dalam menyampaikan. Ya, inilah gagasan saya kalau di sekolah saya lakukan untuk di 2021, Pak. Ini kan masih daring loh, Pak. Masih daring dia. Jadi artinya daring dan luring dikombinasikan, kenapa tergantung. Kalau untuk Medan ini masih zonanya itu termasuk bisa dibilang zona merah. Jadi artinya masih dilakukan secara daring karena ada resmi surat dari Duksu untuk tidak melakukan tatap muka. Namun ada hal yang dilakukan secara langsung, memantau langsung pelaksanaan tim tadi, kerja tim tadi, itulah dilakukan secara luring. Jadi boleh dikatakan saya bilang itu blended ataupun apa itu tidak bisa juga karena kan kadang dilakukan daring, kadang di luring, belum tentu juga bersamaan gitu. Jadi yang jelas ini gagasan saya yang saya tawarkan bahwa saya melakukan pendampingan nanti di sekolah saya. Ketika pada tahun 2021 ini ada sekolah saya yang habis masa akreditasinya, saya siap melakukan dengan model saya ini. Saya tawarkan ke teman-teman di rumah misalnya kalau mau cocok silakan dipakai, kalau enggak itulah gagasan saya. Kira-kira gitu loh Pak Sukirman. Gini maksud saya, ini kan bukan di dalam pendampingan. Maksud saya ini apakah itu nanti pelaksanaan akreditasi mendatang itu apakah dilaksanakan secara daring atau luring begitu atau dua-duanya? Itu maksud saya. Saya jawab langsung Pak. Ya. Hasil saya sharing dengan tim teknis akreditasi atau BAN, tim teknis BAN, Badan Asesor Nasional Provinsi di Kota Medan itu Bu Tiar Tambunan, bahwa saat ini itu masih secara daring akreditasinya Pak. Kalau nanti misalnya berubah zona, mungkin sudah cukup ke hijau, mungkin akan dilakukan langsung mungkin. Jadi sementara ini masih daring. Gimana situasinya? Ya. Baik, Bu Ellen, sudah cukup jelas ya Pak Sukirman bahwa yang dipaparkan oleh Bu Ellen ini adalah ide gagasan bagaimana beliau selaku pengawas pembina akan mendampingi sekolah binaannya untuk pelaksanaan akreditasi yang bermutu yang dilakukan baik secara daring maupun luring. Itu dalam pembinaannya, nanti dalam pelaksanaan itu yang akan menentukan adalah BAN. Terima kasih Pak Sukirman.
Sangat Terima kasih. menginspirasi ya. Bu Ellen, terima kasih ya jawabannya. Saya akan lanjut kepada Ibu Tati. Silakan Bu Tati. Terima kasih Bu Nur yang baik Ya. hatinya. Selamat siang Ibu Ellen, salam kenal dari saya dari Kalteng. Menyambung dengan pertanyaan Pak Sukirman mungkin lebih cepat. Kalau saya yang ingin saya tanyakan Ibu, karena saya juga sebentar lagi sekolah binaan saya akan menghadapi akreditasi, visitasi, maka yang saya inginkan kepada Ibu dari judul makalah Ibu itu kan pendampingan. Nah, secara daring dan luring ya, blended. Yang saya ingin tanyakan Ibu, kapan Ibu, karena saya mau juga mendampingi mereka, kapan Ibu mendampingi kepada di sekolah tersebut secara luring dan kapan Ibu mendampingi teman-teman tim akreditasinya kalau itu sudah ada timnya secara daring. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik, Mbak Ellen, saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tati. Tidak lebih dari 30 detik. Silakan Mbak Ellen. Ya, Enggaknya dirimu. Sebenarnya tadi memang saya dengan buru-buru menerangkan kapan supervisi dilakukan, kapan dilakukan assessing, ataupun memberikan nasihat kepada sekolah, kapan harus monitoring, dan kapan harus reporting. Waktu juga yang menentukan, maka semuanya babuk-babuk ya Bu Nur ya. Jadi yang jelas bahwa supervisi pertama sekali dilakukan itu Bu, itu pertama itu secara daring saya katakan di sini, itu hubungan pertama melalui WA kepada kepala sekolah. Karena sebelumnya dia ditelepon memang kata saya memang ditelepon sama sekolah. Nah, lalu saya hubungin kepala sekolah itu bahwa kita akan membuat kita mau lihat di mana ketidaksiapan, di mana kelemahan setelah ini kan saya kan ikut BIMTEK ya, itu ya BIMTEK itu saya lihat di situ ada instrumen di buku kinerja itu di bagian ya Bu Ellen. Halo Bu Ellen. Ya. Biar Bu Tati penasaran, jawabannya tidak tuntas. Karena waktunya habis, kesempatan yang lain sesuai dengan janji saya tadi hanya 30 detik dan ini lebih 1 detik Bu Ellen. Mudah-mudahan Bu Tati kecewa. Closing statement-nya. Silakan. Mangga Bu Ellen. Gimana Bu? Oke, saya lanjutkan. Silakan. Tetapi tidak perlu jawaban yang banyak karena sudah terjawab tadi juga. Mudah-mudahan Tetapi kecewa dengan waktu yang memang telah habis. Saya persilahkan Bu Ellen untuk melakukan closing statement karena waktunya sudah habis. Silahkan Bu Ellen. Terima kasih Bu Nur yang baik hati dan suka lucu-lucu. Kalau memandu saya senang kalau ibu yang memandu. Semangatnya tambah saya ini loh. Jadi baiklah untuk kata penutupnya Bapak Ibu. Ternyata pandemi COVID ini tidak membatasi ruang gerak kita dan aktivitas kita. Bahwa aktivitas kita untuk new normal ini, apa saja kita lakukan, hanya jangan lupa protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu, mari kita melakukan aktivitas kita, apapun yang ada di sekolah binaan kita lakukan. Kalau tidak bisa secara tatap muka, daring, ataupun secara kombinasi. Saya pikir itu aja Bapak Ibu, semangat untuk melakukan aktivitas kita di new normal. Makasih Bu Nur. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Keren banget hari ini sebagai opening dari forum ilmiah, sangat menarik bagi kita para pengawas pembina yang pada tahun ini kita akan mempersiapkan sekolah binaan kita untuk melaksanakan akreditasi. Tadi sudah dipaparkan, sangat menginspirasi Bu Ellen. Bagaimana kita melakukan pendampingan. Walaupun di masa pandemi bisa kita lakukan secara daring maupun luring maupun kita tatap muka sekolah kalau memungkinkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih. Pertanyaannya mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya. Yang raise hand juga tidak berkesempatan untuk bertanya secara langsung karena waktu 45 menit yang disediakan oleh panitia sudah habis. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya Nur Aini yang membantu dari
presentasi Ibu Dr. Randa Ellen Sitohang. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak Lili. wabarakatuh.